Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Mereka tiba di depan sebuah hotel megah. Ayo kita masuk, ajak Iqbal. Setelah keluar dari mobil, Iqbal mengitari mobilnya dan membukakan pintu untuk Elvira. Jangan lebay deh, Bal, sungut Elvira. Ingat perjanjian, sahut Iqbal. Elvira mendengus kasar. Iya. Saat kaki Elvira dan Iqbal menapak ke dalam hotel mewah itu, mereka langsung disambut oleh pelayan hotel. Pesanan atas nama Alfat, ujar Iqbal tanpa memberi kesempatan kepada pelayan tersebut berbicara. Pelayan itu kemudian mengangguk mengerti. Mari ikut saya. Iqbal dan Elvira pun mengikuti sesuai arahan pelayan tersebut, hingga mereka berhenti di sebuah meja besar yang ditempati oleh Rivaldo gemilang Alfat, ayah Elvira, yang mendatangi Elvira tadi beserta sepasang suami istri yang wajahnya tak asing untuk Elvira. Kayaknya orang tuanya Dirga, batin Elvira. Vira, ayo duduk, sambut ayahnya. Om, aku langsung balik ya, gak boleh lama-lama di luar, ntar aku diculik, gurau Iqbal seraya berpamitan kepada Rivaldo. Loh, mau kemana Bal? Kok gue ditinggal? Tanya Elvira kebingungan. Tugas gue cuma nganterin lo. Ingat perjanjian, jangan ingkar, kata Iqbal sebelum berlalu meninggalkan Elvira bersama Om Rivaldo. Rivaldo membawa Elvira duduk di meja besar itu. Elvira hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya, berharap cemas agar pasangan parubaya di depannya ini tidak mengenalinya. Grina, Suhud, kenalin ini anak gue, nada Elvira. Rivaldo memperkenalkan anak gadis semata wayangnya kepada pasangan suami istri rekan kerjanya. Vira, kok nunduk? Kenalan dulu sama teman ayah nak. Rivaldo mengusap kepala Elvira lembut. Saat Elvira akan mendongak, tiba-tiba satu suara menginterupsi. Maaf mah, pa, om, Jakarta macet. Dan biasa, aku kejebak macet. Iya, gak apa-apa. Dirga, kenalin ini anak Om Rivaldo yang mama sama papa bilang. Saat pandangan kedua remaja itu bertemu, Elvira langsung merasa tubuhnya kaku. Begitu juga Dirga. Dirga menelan ludahnya dalam-dalam, tak kuasa untuk mengakui bahwa gadis di depannya itu sangat mempesona, membuat dirinya semakin tertarik. Dirga? Loh, Elvira? Ketemu lagi, sorak wanita separubaya yang Elvira tahu adalah ibu biologis Dirga. Dirga menyunggingkan senyum kemenangan. Masyot, bisik hati kecil Dirga. Loh, kalian saling kenal? Tanya Rivaldo keheranan. Mata Elvira membulat mendengarkan pertanyaan ayahnya. Namun, saat Elvira akan menjelaskan hal itu, tiba-tiba saja Grina Pratiwi Arya Wangsa, ibu kandung Dirga menyela. Mereka pacaran. Duh, mampus gue, gerutu Elvira dalam hati, merutuki kebodohannya yang tak bisa dengan cepat menyangkal dugaan Grina saat dia pertama kali bertemu dengan Grina dan Suhud di rumah Dirga. Iya om, aku sama Vira baru jadian, timpal Dirga pula. Mata Elvira hampir saja keluar dari tempatnya ketika telinganya menangkap kata-kata Dirga. Dirga sialan, rutuk Elvira dalam hati. Dan sayangnya Elvira tak bisa berbuat banyak karena sudah berjanji kepada Iqbal bahwa dia harus nurut apapun yang terjadi. Wah, bagus. Sepertinya rencana kita berjalan dengan sangat lancar, seru Suhud Dirmawanto Arya Wangsa. Lancar? Maksudnya apaan? Tanya Elvira sambil menatap Rivaldo, Suhud dan Grina silih berganti. Kita akan dijodohkan, jawab Dirga dengan penekanan di setiap suku katanya. Elvira melongo tak percaya mendengar kata-kata Dirga, si bad boy sekolahan itu. Ayah gak lagi mimpi kan? Kok mau sih jodohin aku sama berandalan sekolah? Saat itu Elvira melupakan janjinya kepada Iqbal. Suhud dan Gina hanya bisa tertawa ketika pertanyaan itu meluncur bebas dari bibir mungil Elvira itu. Salahkan kami yang dulunya lebih berandalan daripada Dirga, kata Suhud tenang. Mimpi buruk apa lagi ini? Elvira mendengus pelan, kepalanya terasa berat. Dirga menatapnya lekat-lekat, sorot matanya memperlihatkan kegembiraan. Game dimulai, bisik Dirga sinis tanpa melepaskan pandangannya dari Elvira yang terlihat kesal. Elvira frustasi ketika momen pagi indahnya dirusak oleh makhluk astral menyebalkan bernama Dirga. Jangan dekat-dekat, gue gak mau nama gue ikutan jelek gara-gara lo, kata Elvira kesal. Suka-suka gue dong, gue gak mau ya.
Kalau calon istri gue dideketin cowok lain, gue orangnya cemburuan loh, kata Dirga. Bodoh, balik ke kelas sono. Gue mau ke lapangan, jawab Elvira meninggalkan Dirga di depan kantin. Vira, tungguin. Dirga berlari kecil mengikuti langkah Elvira yang terburu-buru. Jauh-jauh, elah Dirga. Elvira berhenti dan berbalik menatap Dirga dengan tajam. Gak mau, sahut Dirga. Gue mau olahraga, mending lo balik aja sana, jangan ganggu konsentrasi gue, kata Elvira. Gue gak mau, ngerti gak sih? Ya udah sih, lo tinggal ke lapangan dan ngikutin arahan Pak Anton doang kan? Selesai, Dirga berucap dengan entengnya. Tapi Dirga meletakkan jari telunjuknya di bibir Elvira, menghentikan pembicaraan gadis itu. Elvira kemudian langsung menepis tangan Dirga dengan kasar. Ih, bau rokok. Dirga memasang mimik khasnya. Elvira mendecak kesal melihat Dirga berlaku seenaknya kepadanya setelah acara makan bersama antar keluarga. Lo diam di sini aja, jangan ikutin ke lapangan, ucap Elvira tak terbantahkan. Dirga pun mengangguk mengerti dan bersandar di koridor menatap punggung Elvira yang mengecil. Elvira dengan segera berlari mendekati lapangan yang sudah dipenuhi oleh siswa 11 IPA 3 dan 11 IPS 2. Kemana aja lo? Tanya Desandra. Abis ke kantin bentar. Lo pacaran sama Dirga? Tanya Mutiara. Mata Elvira membulat mendengar pertanyaan Mutiara tadi. Gosip dari mana? Tukas Elvira. Dari gue lah. Gue lihat lo lagi makan sama Dirga di Hotel Lavenda. Hayo mau ngelak? Jawab Mutiara. Jelasin cepat, desak Desandra. Oke, tapi entar aja ya. Tuh lihat, Pak Anton udah ngeliatin kita kayak singa kelaparan. Elvira menunjuk ke arah Pak Anton yang sedang berkacak pinggang dengan tatapan sangar. Cepat baris, jangan gosip terus. Teman-teman kelas kalian yang lain sudah baris, ujar Pak Anton dengan tenang tapi menakutkan. Baik Pak, sahut Elvira dan kawan-kawan sambil berlari memasuki barisan. Terik matahari pagi tanpa awan membuat kulit Elvira menjadi kemerahan seperti kepiting rebus siap santap. Seragam olahraga Elvira yang berwarna biru toska mulai basah. Tapi Elvira terus membawa bola itu di lapangan basket yang semakin lama semakin menarik penonton. Suara dentuman bola dan teriakan histeris penonton duel antar kelas ini menggema seantero SMA Cakrawala. Seakan mereka tengah menyaksikan pertandingan final dua klub raksasa. Elvira meliuk-liukkan pinggang rampingnya, mengitari lapangan basket, melewati tiap anggota tim lawan yang mengincarnya. Dengan bola basket yang masih dalam genggamannya, Elvira berlari menuju garis 3 point. Diam beberapa detik, lalu mulai memfokuskan pandangan ke atas ring. Tapi sayang, lemparannya oleng terkena senggolan lawan. Elvira terjatuh dengan keras di lapangan basket yang terik. Vira, Mutiara, Karina, dan Desandra langsung bergegas menghampiri Elvira yang lalu duduk dan mengurut kakinya sendiri. Karina melepas sepatu dan kaos kaki Elvira. Pergelangan kaki Elvira terlihat membengkak. Lo terkilir, lutut lo juga berdarah, kata Karina yang sempat jadi anggota PMR dulu. Kok bisa terkilir? Tanya Desandra cepat. Tadi pas kedorong, kaki kiri gue kesandung kaki kanan gue sendiri. Auh, sakit, ucap Elvira yang meringis kesakitan. Sewaktu Karina, Mutiara, dan Desandra hendak membantu Elvira untuk bangun, tiba-tiba Dirga datang membelah kerumunan siswa. Lepas, biar gue aja. Dirga mengambil alih kalungan tangan Elvira dari leher Desandra. Setelah merasa tangan Elvira sudah benar-benar melingkar di lehernya, Dirga mengangkat tubuh mungil Elvira. Desandra, Karina, dan Mutiara mematung melihat Dirga yang menggendong Elvira. Hah? Dia digendong Dirga? Dia pacarnya Dirga? Kapan jadiannya? Dirga punya gue. Dirga jahat. Mungkin ceweknya yang kegenitan godain Dirga. Enggak, Dirga yang godain Elvira. Dirga genit, Dirga selingkuhin gue. Suara-suara sumbang itu hinggap di telinga Desandra, Karina, dan Mutiara. Otomatis mereka menggeleng-gelengkan kepala, menahan sabar untuk tidak memberi pukulan kepada para siswi yang bilang Elvira kegenitan. Untung aja ini sekolahan, kata Desandra sambil melanjutkan duel antar kelas dengan Mita sebagai pengganti Elvira. Dirga membuka pintu kaca ruang UKS yang berhawa dingin itu dengan kaki. UKS-nya sepi, ujar Dirga sambil mendudukkan Elvira di atas kasur yang berselimut putih itu. Dirga pun mengambil alkohol, obat merah, roll plester, kapas, dan kain kasa dari etalase obat yang tersedia di UKS. Lo mau ngapain? Setelah sekian lama, Elvira bungkam, akhirnya ia bersuara. Mau racunin lo, mau bikin lo suka sama gue, jawab Dirga. Dasar berandalan mesum.
peki Elvira. Enggak lah, jelas-jelas gue mau ngobatin luka lo. Gimana sih lo? Sindir Dirga yang sudah terduduk di lantai sambil tangannya mengambil alkohol dan kapas untuk membersihkan luka. Elvira mencibir Dirga yang sedang membersihkan lukanya. Emangnya lo bisa? Elvira lagi-lagi mengeluarkan pertanyaan bodoh dari bibir mungilnya. Kalau gue nggak bisa, gue nggak akan ada di sini. Iya juga sih. Setelah luka Elvira bersih, Dirga langsung meneteskan obat merah pada bagian yang cedera. Au, sakit! Ringis Elvira. Sorry, gue bakal lebih hati-hati lagi, ujar Dirga menenangkan. Dengan gerakan hati-hati, Dirga menempelkan kain kasa dan kapas itu di daerah luka Elvira. Saat melihat Dirga kesulitan memotong roll plester, Elvira menyambarnya dari tangan Dirga. Dirga mendongak, menatap Elvira yang sedang duduk di atas kasur UKS. Gue bantuin, kata Elvira seraya memotong roll plester tersebut. Dirga pun kemudian mengambil potongan plester itu dan menempelkannya pada kapas dan kasa di lutut Elvira. Selesai, seru Dirga kegirangan. Elvira melihat Dirga tak percaya. Berandalan sekolah itu memperlakukannya seperti putri raja. Sekalipun Elvira sangat tak menginginkan keberadaan Dirga di sampingnya. Elvira, Dirga melambaikan tangannya di depan wajah Elvira, membuat lamunan gadis itu buyar. Hah? Elvira tercengang. Biasa aja ngeliatin gue-nya. Sebentar lagi kan kita sekamar. Lo bisa ngeliatin gue sepuas lo. Dirga mengerling nakal kepada Elvira. Sialan. Elvira memukul pundak Dirga keras hingga ia meringis kesakitan. Sakit? Lo jangan kasar gitu dong sama calon suami. Masa iya ntar malam pertama gue jadi babak belur? Gue gak mau nikah sama cowok berandalan kayak lo. Tukas Elvira cepat. Gue pastiin lo bakalan ketagihan sama yang gue lakuin ke lo. Dirga semakin gencar menggoda Elvira yang sudah merona merah, menahan malu mendengar setiap bait kata yang keluar dari bibirnya. Tutup mulut mesum lo, gertak Elvira sambil melotot kepada Dirga. Tapi suka kan? Dirga mencubit pipi Elvira lalu terkekeh geli. Gak suka Elvira mengusap kedua pipinya yang menjadi sasaran empuk Dirga. Dirga menggenggam tangan Elvira yang sedang duduk di sebelahnya. Pak, kapan aku mau ngantar Elvira pulang? Kalau papa terus-terusan ngajakin dia ngomong, ucap Dirga. Udah deh, kalau kamu mau pergi aja. Mama sama papa masih betah ngobrol sama Vira, kata Gina sambil melotot kepada Dirga. Vira, dulu Dirga itu suka banget ngompol kalau dia kebanyakan makan sebelum tidur. Jadi tante selalu ngasih Dirga makan itu dikit kalau udah malam. Mama, sungut Dirga dengan wajah merah menahan malu. Mendengar cerita Gina, Elvira langsung tertawa terbahak-bahak. Cakep-cakep tukang ngompol, ledek Elvira dengan tawa meledak di akhir kalimatnya. Terus Dirga itu pernah pingsan cuma gara-gara dicium sama Rere, teman TK-nya. Timpal Suhud berapi-api. Papa, seru Dirga tak terima. Wah, jadi dulu lo tuh takut sama cewek. Elvira kembali menertawakan Dirga hingga matanya mengeluarkan air mata. Dirga mencibir kesal. Ledek aja terus. Sekarang aja sih Dirganya berani sama cewek, sahut Gina. Mama sama papa udahan deh. Dirga menarik tangan Elvira beranjak dari ruang tamu. Nanti lagi ya om, tante. Elvira melambai kepada Gina dan Suhud yang kemudian membalas lambaian Elvira. Kenapa sih lo? Tanya Elvira kepada Dirga yang membawanya masuk ke dalam kamar. Jangan dengerin mereka bohong, kata Dirga sambil duduk di atas kasur empuknya. Mereka yang bohong apa lo yang malu? Tanya Elvira sembari mengitari kamar Dirga. Mereka bohong, gue gak malu. Ngapain malu coba? Terus kenapa muka lo merah gitu? Gue lagi nafsuan sama lo, jawab Dirga sekenanya. Dih, dasar mesum. Elvira bergidik ngeri. Vir, bantu gue ngerjain PR PKN dong. Dirga memasang wajah memelas. Ogah, kerjain aja sendiri. Elvira mengambil tempat di meja belajar Dirga. Calon istri gak boleh nolak permintaan calon suami, tugas Dirga tak mau kalah. Elvira memasang mimik sebal sambil menimang-nimang apakah dia harus membantu Dirga menyelesaikan PR PKN-nya atau tidak. Dirga langsung memasang puppy eyes-nya, menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkan telapak tangannya di depan dada seakan memohon kepada Elvira. Bantuin gue dong, please, sekali aja. Iya deh, iya. Gue bantuin, cuma sekali lo ya. Gak ada lagi lain kali, kata Elvira. Dirga pun mengangguk cepat dan berlari meraih tas ransel birunya. Untuk kali pertama setelah beberapa tahun tak dianggap ada, kini Elvira diperlakukan layaknya seorang anak kembali oleh Rivaldo. Kaki kamu kenapa nak? Tanya Rivaldo dengan nada cemas pada wajahnya.
Gak kenapa-kenapa ya, ujar Elvira sekenanya. Dirga yang sedang merangkul Elvira langsung menghadiahkan 1 jitakan di dahi Elvira yang tertutup poni. Apaan sih? Protes Elvira sembari mengusap keningnya yang kena jitak. Yang sopan sama orang tua, pesan Dirga. Elvira menghela napas berat. Fine. Nah Dirga mau makan dulu? Tanya Rivaldo ramah. Nggak usah om, tadi aku udah makan bareng Elvira di rumah. Aku baru tahu kalau Elvira jago banget masak. Mama sama papa aku aja sampai ketagihan, kekeh Dirga. Vira udah bisa masak, kok ayah baru tahu? Rivaldo mengusap kepala Elvira. Elvira tak menjawab. Elvira menunduk menyembunyikan ekspresinya. Kapan-kapan om harus coba masakan Vira, tambah Dirga. Rivaldo tersenyum, mengingat berapa tahun lamanya dia dan istrinya melayangkan perang dingin terhadap Elvira, putri semata wayang mereka kini. Prisya, kamu harus lihat Vira sekarang. Dia tumbuh jadi gadis cantik yang kuat dan mandiri sekarang, ucap batin Rivaldo. Enggak, pulang sana, gue mau istirahat, usir Elvira. Lo ngusir gue? Kok jahat sih? Bodoh amat, ketus Elvira. Jangan lupa, kalau perjodohan ini sampai batal, lo dan... Oke, fine. Gak usah disebut-sebut lagi, dengus Elvira geram. Papa ke kamar dulu ya. Rivaldo menepuk pundak Elvira lembut, lalu berjalan menuju ke kamarnya yang terletak di lantai dasar. Dirga menatap Elvira lama. Apa lihat-lihat? Lo cantik, udah tahu. Lo gemesin, emang. Lo imut. Gue tahu, tapi sorry aja, gue nggak punya uang receh. Berarti gue pengamen ganteng. Bukan, lo topeng monyet. Iya, gue monyet ganteng. Apaan sih? Elvira menatap Dirga dengan pandangan bingung. Iya, soalnya topeng monyetnya suka dikerubunin cewek-cewek, goda Dirga. Elvira hanya diam, tak berniat membuka suara. Dirga mengerling jam tangan di pergelangan kirinya. Gue balik ya, gue harus jemput Kak Van. Jangan sebut nama dia di depan gue, tukas Elvira cepat sebelum Dirga melanjutkan kata-katanya. Sontak Dirga mengangguk mengerti. Gue balik ya, sampai ketemu sayang, ujar Dirga sambil mengacak rambut Elvira yang dibiarkan tergerai bebas lalu beranjak menuju ke pintu utama rumah Elvira, meninggalkan Elvira yang masih mematung di atas sofa. Entah kenapa kata sayang yang terlontar dari Dirga terdengar sangat mengerikan bagi Elvira. Tak pernah Elvira bayangkan punya pasangan seberandal Dirga. Selama ini ciri-ciri pria idamannya adalah pria yang baik, sopan, romantis, gak merokok, rajin menabung, dan lain sebagainya. Tapi kini pemuda yang sedang mendekatinya itu tidak memiliki satupun kriteria pria idaman tersebut. Jelas sangat bertolak belakang dengan keinginannya. Elvira keluar dari kamar mandi setelah berendam 15 menit lamanya. Ponsel Elvira bergetar, menandakan ada pesan masuk. Dengan segera Elvira meraih ponsel yang tergeletak tak berdaya di atas nakas. Menatap layar ponsel, kening Elvira berkerut. Dia membaca pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, yang bertuliskan kata singkat, sayang. Nomor iseng dari mana coba? Gerutu Elvira tanpa berkeinginan untuk membalas pesan singkat tersebut. Ponsel itu pun kembali tergeletak di atas nakas. Elvira langsung mengambil tempat di atas kasur sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah dengan menggunakan handuk kecil berwarna pink. Ponsel Elvira bergetar lagi. Ternyata pesan itu dari Dirga. Elvira memutar bola matanya malas. Ini bocah dapat nomor gue dari mana sih? Tanpa menunggu lama, jari jemari lentik Elvira pun mulai menari-nari di atas layar ponselnya, menyusun huruf per huruf menjadi kata-kata yang akhirnya menjadi kalimat. Setelah beberapa kali berbalas obrolan saling meledek, di akhir pesan, Dirga mengajak Elvira bertemu di taman dekat rumah Elvira. Belum lagi Elvira membalas, Dirga mengirimkan pesan terakhirnya yang bertulis OTW. Elvira lupa bahwa Dirga sangat-sangat tak bisa dibantah. Akhirnya Elvira pun mengalah. Dengan segera ia menyambar sweater baseball hitam putihnya dan langsung berlari keluar dari kamar, turun dari tangga dan menuju ke pintu utama. Matahari terbenam dengan sangat indah sore itu. Gradasi warna di langit terbentuk dengan sangat sempurna. Pantulan cahaya kemerahan di permukaan danau menambah kesemarakan senja. Elvira duduk bertemankan gradasi langit dan danau yang terletak di tengah taman kompleks perumahannya itu. Puluhan batu kecil ia lemparkan kuat-kuat ke tengah danau untuk meluapkan kekesalannya kepada Dirga. Elvira meringis ketika mengingat sudah 30 menit ia menunggu Dirga di tempat ia duduk saat ini. OTW,
Omong kosong, Elvira berujar dengan wajah datarnya. Vira, suara itu terdengar tidak asing di gendang telinga Elvira. Sontak Elvira menoleh ke arah sumber suara, dan Elvira pun menemukan Dirga yang sedang berlari mendekatinya sambil membawa sesuatu di tangan kanannya. 30 menit, Elvira berdiri, lalu memukul lembut jam tangan di tangan kirinya dengan jari telunjuknya. Sorry, gue kena tilang polisi tidur tadi, ujar Dirga asal. Elvira mendelik kesal kemudian memukul lengan Dirga dengan sekuat tenaga. Dirga menahan tangan Elvira yang memukul lengannya bertubi-tubi. Dengan ketangkasannya, Dirga mengambil tangan Elvira. Tatapan Dirga terlihat sangat berbeda sore itu. Apaan sih? Elvira berusaha menutupi kegugupannya. Elvira membasahi bibir bawahnya sekilas, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Lihat gue dong, ucap Dirga. Elvira pun kembali menatap Dirga. Sinar mentari terbenam itu menambah tingkat kegantengan Dirga, membuat kedua pipi Elvira memerah. Lu gak pengen nanya gitu, kenapa gue ngajak lu ketemuan di sini? Tanya Dirga dengan seulas senyum di bibir merahnya. Oh iya, lu mau ngapain ngajak gue kesini? Tanya Elvira cepat. Duduk dulu. Dirga menarik tangan Elvira supaya terduduk di sebelahnya. Gue punya sesuatu buat lo, kata Dirga. Apaan? Tanya Elvira. Benda ini yang buat gue telat sampai sini. Gue nyari kemana-mana gak ketemu. Udah abis gak jual. Setelah muter jauh, akhirnya gue baru ingat kalau benda ini dijual di toko aksesori dekat rumah gue, kata Dirga sembari menyodorkan paper bag ukuran kecil bermotif minion dan pisang. Hah? Elvira tercengang dan dengan gugup menyambut uluran paper bag. Buka aja, perintah Dirga. Saat Elvira membuka paper bag tersebut, ia langsung menatap Dirga dengan pandang yang sulit diartikan. Ini apaan? Tanya Elvira dengan wajah tegang saat paper bag tersebut telah berhasil dia buka. Ya Dreamcatcher lah. Jangan bilang lo gak tahu, kata Dirga dengan tawa jahil di akhir kalimat. Gue tahu ini Dreamcatcher, tapi maksud gue ini buat apaan? Tanya Elvira gemas. Kan kemarin lo cerita ke gue tentang mimpi lo, jadi gue punya inisiatif aja beliin lo beginian. Kan kata orang, Dreamcatcher itu bisa menangkal mimpi buruk. Terang Dirga enteng. Elvira mengeluarkan 2 Dreamcatcher warna pink dengan ukuran kecil dari paper bag itu, yang satu berbentuk seperti burung hantu dengan bulu berwarna dark pink, dan yang satu lagi berbentuk seperti Dreamcatcher pada umumnya. Pink? Pink? Mata Elvira berbinar sembari menggenggam kedua Dreamcatcher itu. Dirga mengangguk. Iya kan, lo pink lover. Tahu dari mana lo? Gue tahu semua tentang lo. Bullshit. Anyway, thanks lo ya. Gue suka. Warnanya juga lucu. Cengir Elvira riang. You are welcome, sweetie. Tapi gak ada yang gratis, ujar Dirga sembari tersenyum sinis. Elvira langsung melotot kepada Dirga. Enggak. Gue cuma bercanda. Seram amat sih, Neng. Jeda Dirga sembari mencubit kedua pipi Elvira gemas. Lihat, sunsetnya bagus. Jari telunjuk Dirga mengarah ke matahari yang sudah hampir tenggelam semuanya. Elvira berdecak kagum memandangi langit di sebelah barat itu. Keren kan? Tanya Dirga. Iya, keren. Elvira mengangguk, mengiyakan pertanyaan Dirga. Kerenan mana sama gue? Kerenan gue? Cewek narsis, lo juga. Tapi lo suka. Elvira memutar bola matanya malas. Gue gak suka sama lo. Boleh diulang? Elvira mendengus. Gak ada siaran ulang. Ayolah, rengek Dirga manja sambil memaut lengan Elvira dengan erat, membuat Elvira merasa risih dan akhirnya menyerah. Oke. Gue gak suka sama lo, ulang Elvira. Dirga menarik dagu. Ulang. Elvira menggigit bibir bawahnya, entah kenapa dia merasa gugup ditatap seperti itu. Ayo bilang kalau lo gak suka sama gue. Tatapan bola mata hitam milik Dirga sedikit mengintimidasi setiap gerakan yang dilakukan Elvira. Udah deh, gue harus cepet-cepet pulang. Elvira segera menepis tangan Dirga dari dagunya. Ngeles mulu, sungguh Dirga. Gue pulang dulu ya. Dah, makasih kadonya. Sampai ketemu besok. Elvira bangun dan segera berlari meninggalkan Dirga di tempat. Iya, sama-sama. Cie, yang berharap ketemu gue besok, sorak Dirga kegirangan. GR, saut Elvira dengan suara yang terdengar kian mengecil. Dirga terkekeh pelan, pandangannya kembali ke danau. Langit mulai gelap,
Namun Dirga masih ingin tetap berada di taman itu, menikmati semilir angin yang menerpa wajahnya, membuat rambut-rambutnya mengikuti kemana arah angin. Mengingat betapa keras hati seorang Elvira selama ini, hati Dirga sedikit bersorak melihat sikap Elvira yang semakin lama semakin melunak. Elvira menggantung dreamcatcher yang berbentuk burung hantu itu di atas ranjang besar kamarnya yang bernuansa pink. Gue gak boleh jatuh cinta sama Dirga, gumam Elvira pelan sambil menggenggam kalung dreamcatcher yang baru saja ia lingkarkan di lehernya. Di mana letak kerennya kalau seorang Elvira, siswi cakrawala yang baik-baik, tiba-tiba pacaran sama Dirga, siswa berandalan yang tengilnya tingkat dewa. Bingung. Elvira menyandarkan tubuh ke dinding. Entah kenapa sejak pernyataan perjodohan itu, benteng mulai goyah sedikit demi sedikit. Mata Elvira tertuju ke bingkai yang memamerkan foto Elvira kecil, 7 tahun, bersama dengan almarhumah Almira remaja, 17 tahun, sedang tersenyum indah dengan titik mata yang berfokus pada lensa kamera. Usia mereka memang terpaut cukup jauh, namun Almira sangat menyayangi Elvira, karena Almira sangat menginginkan sosok adik di kehidupannya untuk menemani hari-harinya. Kakak apa kabar di sana? Tanya Elvira lirih. Kakak udah bahagia ya di sana? Aku kangen kakak. Aku pengen kakak ada di sini. Aku pengen dimanjain sama kakak, dibuatin makanan sama kakak setiap kakak pulang sekolah. Dengan perlahan, air mata Elvira mulai membasahi kedua pipinya. Hidung dan mata Elvira memerah. Rasa sesak mulai bertumpuk di dadanya. Kakak tahu, sejak kakak nggak ada, Mama dan Ayah berubah sama aku. Mungkin mereka anggap aku yang udah buat kakak pergi. Udah bertahun-tahun loh kak. Akhirnya Ayah kembali hangat ke aku. Ya, awalnya aku gak terima aja Ayah seenaknya nyari aku setelah telantarin aku gitu aja. Tapi sekarang aku ngerti. Ayah butuh bantuan aku. Kalau bukan aku yang bantuin Ayah, siapa lagi? Kakak senang kan aku bantuin Ayah? Kata Elvira sembari tersenyum miris. Aku gak dendam loh, serius. Semua kenangan bersama Almira seakan berputar di benaknya. Vira, hati-hati, jangan lari-larian dalam rumah. Suara gadis yang baru saja menginjak masa remaja itu terdengar mengalun dengan lembut. Sontak gadis kecil yang dinasehati langsung menghentikan aksi lari-lariannya. Gadis kecil itu mendekati sang kakak yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kak Mira ngapain sih? Temenin Vira main dong. Gadis kecil yang bernama Elvira itu menarik ujung rok span yang dipakai oleh sang kakak. Kakak lagi ada PR nih, nanti deh ya. Almira mengelus lembut kepala sang adik penuh sayang. Gak mau. Elvira cemberut. Bentar aja sayang, bentar lagi PR kakak selesai kok. Maunya sekarang, teriak Elvira tak sabar. Almira tersenyum sejenak. Elvira memang tak terbantahkan. Dengan lembut, tangan Almira terulur dan mencubit pipi Elvira dengan gemas. Iya nona muda, seketika wajah Elvira langsung sumringah. Kita main sekarang, tanya Elvira dan Almira pun mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Almira mengikuti semua permintaan Elvira. Dari bermain boneka teddy bear, bermain Barbie, bermain monopoli, bermain masak-masak, hingga bermain basket di lapangan yang tak jauh dari rumah mereka. Almira tak pernah membiarkan Elvira merasa sedih. Segala cara ia lakukan demi membahagiakan sang adik kesayangannya. Almira adalah malaikat pelindung untuk Elvira. Capek, keluh Elvira sembari mengelap keringat yang bercucuran di dahinya. Nih, minum. Almira mengulurkan sekali minuman isotonik kepada Elvira. Elvira mendongak menatap Almira dengan binar kesenangan. Makasih kakak, seru Elvira sembari menyambut uluran kaleng isotonik tersebut. Bibir Almira mengukir senyum indah memikat. Kakak udah minum? Tanya Elvira setelah menenggak minumannya. Ini kan? Almira mengangkat kaleng minumannya. Elvira mengangguk paham. Elvira mengulum bibir atasnya sebelum kembali berbicara. Kak, pulang yuk, gerah. Oke, bentar, kakak habisin minuman kakak dulu. Setelah minumannya habis, Almira segera bangkit dan membawa Elvira pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Almira berhenti di sebuah toko aksesori. Kok gak langsung pulang sih kak? Aku gerah. Elvira mulai rewel layaknya anak kecil lainnya. Bentar, kakak mau beli sesuatu, sahut Elmira lembut. Dik, ini bagus gak? Tanya Almira
sambil tangannya meraih sesuatu dari salah satu etalase toko tersebut. Mata Elvira berbinar menatap benda yang berada di tangan Almira. "Itu apa, Kak? Bagus, aku suka," seru Elvira. "Ini namanya Dreamcatcher." Tok tok tok. Ketukan pintu itu membuyarkan semua kenangan yang sedang berputar di benak Elvira. "Siapa?" Tak ada jawaban atas pertanyaan Elvira itu. Yang ada pintu kamar Elvira terbuka dan Iqbal muncul dari baliknya. "Oi, gak kangen sama gue?" ucap Iqbal dengan senyum sinis di bibirnya. "Iqbal?" seru Elvira riang, beranjak berlari dan memeluk Iqbal dengan erat. "Miss me?" "Hah?" Iqbal membalas pelukan Elvira tak kalah erat. Kening Iqbal mengernyit melihat Elvira memakai kalung Dreamcatcher di lehernya. "Tumben pakai kalung Dreamcatcher lagi? Beli di mana?" Elvira mengusap tengkuknya, berat sekali untuk menjawab pertanyaan Iqbal yang satu itu. Punya mulut kan? Kalau ditanya jawab," dengus Iqbal sambil mencibir. Iya, bawel loh. Ini dari Dirga," jawab Elvira dengan sekali hela napas. "What the? Anjir, gue bilang juga apa? Lo pasti terpesona sama tuh bocah berandalan," seru Iqbal heboh. "Terpesona? Dan kapan lo pernah bilang kayak gitu?" Elvira bertolak pinggang menatap Iqbal sengit. "PJ dong, PJ." Iqbal menggoda Elvira sembari mengedipkan matanya dengan ekspresi genit. "Nggak ada PJ-PJ-an, belum jadian juga," ceplos Elvira. "Belum berarti akan dong ya." "Keceplosan di momen yang nggak pas," ucap Elvira dalam hati saat merutuki kecerobohan saat merespon pernyataan Iqbal. "Ayo, nggak bisa ngelak kan lo?" Iqbal mencubit pipi Elvira dengan gemas. "Iqbal, sakit tau, lepasin." Elvira mencoba melepaskan tangan Iqbal dari kedua pipi imutnya dengan memukul tangan Iqbal sekeras mungkin. "Nggak mau, PJ dulu." Iqbal menggelengkan kepalanya seakan sedang menikmati musik DJ yang biasa ia dengar di stasiun radio. "Nggak ada PJ, elah Iqbal," dengus Elvira sebal. "Traktir makan dong, gue lapar." Iqbal tetap memaksa Elvira untuk mengeluarkan uang untuknya. "Iya, gue traktir makan. Di kafe deket sini aja lo ya. Gue gak mau uang jajan bulanan gue ludes semua gara-gara traktir manusia perut karet kayak lo." Elvira memutar kenop pintu kamarnya, lalu melangkah keluar disusul Iqbal. Ia membututi Elvira dengan senyum yang merekah. "Ingat ya, ini bukan PJ. Ini cuma traktiran yang berdasar kata-kata lapar lo." Elvira mengacungkan telunjuknya di depan wajah Iqbal. "Iya, nona muda Alfat," kekeh Iqbal. Saat mereka melewati ruang keluarga, Rivaldo menghalangi akses mereka. "Kalian mau kemana?" tanya Rivaldo dengan secangkir kopi di tangan kanannya. "Mau kasih makan buat si perut karet ya?" jawab Elvira asal. Iqbal mendeli menatap Elvira. Bukannya takut, Elvira malah mengacukan tatapan Iqbal yang ia anggap tidak seram sama sekali. "Nih, pakai uang ini. Jangan pakai uang bulanan kamu." Rivaldo menyerahkan 5 lembar uang berwarna merah kepada Elvira. "Banyak amat," desis hati kecil Elvira dan Iqbal secara tak sadar. "Ayo diambil." Rivaldo menarik tangan Elvira, kemudian menyelipkan uang tersebut di tangan Elvira. Makasih ayah." Elvira memeluk Rivaldo erat. Tanpa ragu, Rivaldo membalas pelukan Elvira tak kalah erat. Saat ini Elvira kembali merasakan kehangatan pelukan seorang ayah setelah beberapa tahun perang dingin itu terjadi. Elvira hampir saja meneteskan air mata menghadapi situasi sendu itu. Iqbal yang melihat kejadian fenomenal ini hanya tersenyum hangat. Rivaldo menepuk punggung Elvira lembut. "Buruan, kasihan si perut karetnya nunggu," gurau Rivaldo. Elvira mengangguk mengerti. "Kami pergi dulu om, entar aku antar lagi secumut-cumut ini," kata Iqbal sembari menyalami Rivaldo dengan sopan yang kemudian diikuti oleh Elvira. Rivaldo menatap punggung Elvira dan Iqbal yang semakin menjauh. Elvira sudah menerimanya kembali. Tak ada lagi tatapan dingin Elvira, hanya ada tatapan rindu yang belum tersalurkan sepenuhnya. Setidaknya, Rivaldo telah mengembalikan sosok putri kecilnya yang dulu. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.